Selamat seram semuanya. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari Kak Zakiyah dari Bandung. Sebuah cerita saat mereka sedang berkemah di salah satu hutan pinus. Kisah horor tak terlihat dari malam kemah di hutan pinus. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, tekan dulu tombol like-nya dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah horor tak terlihat lainnya. Dan seperti apa cerita horor kali ini, jadi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Aku ingin kalian mendengarkan ceritaku sampai selesai, karena setelah ini mungkin kalian akan berpikir dua kali sebelum memutuskan berkemah di hutan manapun. Semua ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Waktu itu aku bersama 3 teman kuliah, Dina, Arya, dan Bayu, sepakat melepas penat dengan berkemah di sebuah hutan pinus yang cukup terkenal di pinggir kota. Hutan itu punya reputasi agak aneh. Siang hari indah dan tenang, tapi banyak cerita soal suara-suara aneh saat malam. Kami tiba sore hari, udara sejuk, bau tanah dan pinus segar. Kami menurunkan peralatan kemah, lalu memilih area datar dekat aliran sungai kecil. Di sekitar situ ada tanda larangan api unggun terlalu besar, jadi kami hanya menyiapkan kayu secukupnya untuk malam nanti. Matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan tinggi. Saat langit berubah oranye, suasana mulai berbeda. Sunyi. Tidak ada suara burung sama sekali, hanya gemericik air dan deru angin menyusup di antara batang pinus. Kami mencoba mencairkan suasana dengan memasak mie instan, membuat kopi sachet, dan bercanda. Bayu beberapa kali melempar lelucon soal penunggu hutan, tapi kami tertawa menepis ketakutan. Setelah makan, kami duduk mengelilingi api unggun yang kecil. Sekitar pukul 11 malam, api mulai meredup. Angin makin dingin. Kami sepakat masuk ke tenda. Aku satu tenda dengan Arya, sementara Dina dan Bayu di tenda sebelah. Sebelum benar-benar tidur, aku sempat mendengar langkah ranting patah. Kupikir mungkin hanya hewan liar. Aku menarik sleeping bag lebih rapat dan mencoba memejamkan mata. Tapi tak lama, aku mendengar langkah itu semakin dekat. Pelan. Satu demi satu. Lalu berhenti tepat di samping tendaku. Aku menahan napas. Sunyi. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Langkah itu memutari tenda. Napasku makin cepat. Perlahan, langkah itu menjauh. Aku memaksakan diri untuk tidak memikirkan apapun. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena suara ketukan pelan, seperti buku jari mengetuk kain 3 kali. Lalu hening. Aku mengguncang Arya pelan, dia setengah terbangun mendengus kesal. Aku berbisik, dengar enggak? Tapi sebelum dia menjawab, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini di sisi lain tenda. Arya langsung terdiam. Kami berdua mendengar napas berat di luar. Suaranya serak, seperti dada dipenuhi lendir. Perlahan, bayangan sepasang kaki terlihat dari balik kain tenda. Kakinya kurus, tidak mengenakan alas kaki, kulit pucat. Bayu dan Dina rupanya juga terbangun. Dari tenda mereka terdengar suara bisik-bisik panik. Ketukan itu pindah, sekarang mengetuk tenda mereka. Kami hanya bisa menahan napas dalam gelap. Beberapa menit berlalu, napas itu menghilang. Ketukan berhenti, tapi hawa di sekitar berubah semakin dingin sampai kami melihat embun di kain tenda. Padahal ini musim panas. Kami berempat memutuskan tetap diam sampai pagi. Namun sebelum matahari muncul, sesuatu lebih aneh terjadi lagi. Aku mendengar suara langkah itu kembali, kali ini sangat dekat. Lalu terdengar bisikan panjang, tak jelas kata-katanya. Seperti suara perempuan menangis bercampur tawa. Arya menggenggam tanganku kencang. Dari tenda sebelah, Dina mulai menangis pelan. Aku hanya bisa memejamkan mata, berharap semua segera selesai. Pagi akhirnya datang. Cahaya matahari menyelinap di celah tenda. Dengan tubuh gemetar, kami keluar. Tak ada apapun di sekitar, tapi di tanah ada jejak kaki kecil. Jejak kaki itu memanjang tak jelas arahnya. Kami membereskan semua barang dengan cepat. Saat itu, Bayu menemukan sesuatu di pintu tendanya, sutas pita merah kotor yang tidak kami bawa.
Tak ada yang mengaku memilikinya. Sebelum pergi, aku menoleh sekali ke arah hutan. Sinar matahari membuatnya tampak biasa. Tapi aku tahu, malam itu, sesuatu datang menghampiri kami. Sejak hari itu, aku tak pernah mau ikut berkemah lagi. Dan jika kalian mendengar ketukan di tenda kalian, apapun yang terjadi, ya jangan pernah menjawab. Karena mungkin ada sesuatu yang hanya menunggu kalian merespons. Beberapa minggu setelah kejadian itu, aku sering terbangun pukul 2 pagi. Kalian tahu rasanya. Seperti ada yang berdiri di sudut kamar, diam saja hanya menatap. Pernah aku memberanikan diri menyalakan lampu. Tidak ada apapun. Tapi coba bayangkan, saat aku menoleh ke jendela, kacanya buram tertutup embun. Dan di sana, ada bekas telapak tangan kecil. Apakah kalian juga merinding mendengarnya? Aku bilang pada diriku sendiri itu hanya sisa ketakutan. Tapi setiap malam, bau lembab yang sama selalu muncul. Bau tanah basah, bau hutan itu. Pernah suatu malam aku terbangun karena suara ketukan. Coba dengarkan ini. Tok, tok, tok. 3 ketukan di lemari. Apa yang akan kalian lakukan kalau mendengarnya di rumah kalian sendiri? Saat aku dekati, hawa dingin keluar dari celah pintu. Aku hampir tidak tidur malam itu. Esok paginya, aku bercerita pada Arya. Wajahnya langsung pucat. Dia bilang, gue juga ngalamin. Bahkan Bayu mendengar bisikan di dapurnya waktu malam. Bayangkan, kita semua di tempat berbeda, tapi diganggu hal yang sama. Kami pun sepakat berkumpul lagi mencoba cari tahu. Kalian pernah penasaran setengah mati meski takut setengah mati? Kami menggali internet, mencari informasi. Hampir tak ada catatan resmi. Sampai kami temukan satu blog tua. Isinya cerita perempuan yang sering cari kayu di hutan itu. Suatu hari dia hilang tanpa jejak. Katanya beberapa pendaki melihat sosok wanita rambut panjang membawa pita merah. Saat ku baca, aku merinding. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian percaya hutan bisa menyimpan sesuatu yang tak ingin ditemukan? Sejak itu kami tak pernah balik ke sana. Tapi kejadian aneh tak berhenti. Satu malam aku pulang larut. Begitu buka pintu rumah, bau tanah itu menyeruak. Lampu berkedip lalu mati total. Kalian pernah berdiri dalam gelap, merasa ada napas panas di tengkuk? Dalam sunyi, aku dengar langkah kecil, lalu berhenti tepat di belakangku. Saat itu aku hanya bisa menutup mata, berharap semua hilang. Aku menyalakan senter ponsel, tapi anehnya cahayanya redup lalu padam. Beberapa detik aku berdiri kaku. Ketika lampu akhirnya menyala, ruangan kosong. Tapi di lantai ada jejak kaki berlumpur menuju pintu belakang. Kalau kalian di posisiku, apa kalian akan mengejar atau pura-pura tak melihatnya? Malam itu aku tidur dengan lampu terang. Rasanya lebih aman meski hanya sedikit. Orang bilang mungkin kami membawa sesuatu dari sana, sesuatu yang menempel, yang ingin ikut pulang. Arya bahkan memanggil orang pintar. Dia hanya bilang, itu bukan manusia. Waktu Arya tanya apa maksudnya, orang itu menunduk, yang berjalan di antara pohon, katanya. Pernah dengar istilah itu? Aku sendiri tak mengerti. Yang aku tahu kami diminta jangan pernah kembali, meski hanya ingin memastikan. Hari-hari berlalu, tapi setiap hujan turun, bau itu datang, rasanya seperti undangan. Pernah suatu malam aku terbangun, di dalam gelap, ku dengar ketukan 3 kali, lalu hening, napasku berat. Bayangkan jika itu terjadi di kamar kalian, apa kalian berani bangun? Pagi harinya, aku merasa makin lelah. Seakan semalaman ada yang berdiri di samping ranjang, menatap tanpa berkedip. Kadang aku bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini hanya ketakutan yang kubuat sendiri? Atau kami memang melihat sesuatu yang tak seharusnya? Kalau kalian rencana kemah di hutan manapun, ingat ceritaku ini. Bau aneh, suara langkah, ketukan di malam. Itu bukan kebetulan. Mungkin itu cara mereka memastikan kalian sadar. Dan sekali kalian sadar, mereka tak akan melepaskan. Kalau suatu malam kalian terbangun, rasakan napas dingin di belakang leher,
Apa yang akan kalian lakukan? Jangan menoleh, jangan menjawab panggilan, karena mungkin yang berdiri di situ hanya ingin satu hal, membuat kalian mengaku mereka ada. Itulah sebabnya sampai hari ini aku tak pernah mematikan lampu saat tidur. Lebih baik pura-pura tak tahu daripada bertemu tatapan itu dalam gelap. Kalau kalian suka cerita ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan like video ini. Jangan lupa tonton cerita lain di channelku, karena masih banyak kisah yang lebih menyeramkan, lebih nyata, dan mungkin lebih dekat dari yang kalian kira. Terima kasih sudah mendengarkan. Hati-hati kalau kalian berkemah, dan hati-hati kalau mendengar ketukan di malam hari. Dan terima kasih.